pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 1 subtema 4 dan ini adalah pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa, siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada pembelajaran kita anak-anak. Anak-anak bisa buka buku paketnya itu di halaman, sebentar ya, di halaman 140. Buka buku paketnya di halaman 140. Nah, lihat di sini ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, Nak. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Ada yang badannya besar dan ada badannya yang kecil. Ada yang periang dan ada yang pemalu. Nah, setiap orang itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, tetapi semua harus saling melengkapi. Nah, bagaimana ciri khas anggota keluarga anak-anak di rumah? Pasti berbeda-beda juga. Misalnya anak-anak periang, kakak pemalu, adik pemalu, kamu periang. Nah, itu adalah ciri khas yang berbeda, tetapi tetap harus saling menyayangi satu sama lain. Karena semua ciptaan Tuhan dan patut untuk dihargai ya anak-anak ya. Jadi memang kita walaupun berbeda dari orang yang satu ke orang yang lain, kita tetap harus menghargai mereka. Nah, di dalam keluarga itu juga harus ada kerjasama anak-anak. Kerjasama itu sangat penting untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita. Dan kerjasama juga membuat pekerjaan yang kita lakukan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Lihat seperti gambar di sini, ada keluarga Lani yang sedang membersihkan rumah. Lani sedang membersihkan apa? Jendela. Ibu sedang mengepel lantai. Ayah sedang memotong rumput. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi dengan bekerja sama maka semuanya akan terpenuhi dan terlengkapi. Jadi, apakah anak-anak di rumah pernah bekerja sama dengan keluarga atau membantu ayah dan ibu di rumah? Ibu harap pernah ya. Jadi kalau misalnya belum pernah membantu ayah ibu di rumah, mulai hari ini sampai seterusnya anak-anak harus rajin membantu ayah ibu di rumah. Misalnya melihat piring kotor satu, belajarlah untuk mencuci piring. Kalau piringnya keramik atau kaca, anak-anak harus berhati-hati supaya tidak pecah. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana cara bekerja dan mandiri anak-anak. Tidak semua pekerjaan di rumah itu dilakukan oleh orang tua. Nah, kamu sebagai anak, walaupun tugas pertamamu atau tugas utamamu adalah belajar, tetapi kamu mempunyai kewajiban juga untuk membantu orang tua agar pekerjaan orang tua juga menjadi ringan. Apalagi sekarang anak-anak sudah kelas 1, bukan anak TK lagi. Jadi anak-anak bisa mulai dari merapikan tempat tidur. Ya, bangun tidur jangan langsung ditinggalkan. Rapikan dulu tempat tidurnya, selimutnya dilipat. Nah, begitu caranya. Ya anak-anak ya. Nah, dengan membantu orang tua, pekerjaan di rumah juga menjadi lebih ringan. Pasti ibu akan merasa senang bahwa ternyata, oh anak saya sudah besar ya, sudah bisa diharap ya kan, sudah bisa membantu orang tua. Nah, perasaan orang tua akan menjadi senang ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini ada Udin. Udin itu suka menolong ibu. Udin senang menolong ibu ketika ada sesuatu yang kurang di rumah, seperti misalnya membeli garam, membeli tomat. Nah, ibu menyuruh Udin untuk pergi ke pasar
Oh, di sini berbelanja ke warung anak-anak. Udin menolong ibu berbelanja ke warung membeli tomat hijau dan tomat merah. Nah, di sini Udin membeli 4 buah tomat hijau dan Udin juga membeli 2 buah tomat merah. Kalau kita jumlahkan 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil dari penjumlahan 4 ditambah 2 adalah 6. Maka jumlah tomat yang dibeli Udin itu ada 6 buah. Selanjutnya Udin membeli ikan. Udin membeli 3 ekor ikan mas besar dan Udin membeli lagi 5 ekor ikan mas kecil. Sekarang kita jumlahkan 3 ditambah 5. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 ditambah dengan 5 hasilnya 8. Anak-anak bisa menggunakan jari anak-anak untuk menghitung ya. Nah, jadi jumlah ikan mas yang dibeli Udin itu seluruhnya adalah 8 ekor. Nah, selanjutnya sebelum pulang ternyata Udin melihat penjual donat dan Udin ingin sekali membelinya. Akhirnya Udin membeli 4 buah donat coklat dan membeli 6 buah donat keju. Bu, tangannya nggak cukup nih 6. Di sini hanya ada 5. Berarti ada yang harus kita simpan di otak anak-anak. Yang mana? 4 simpan di otak, 6 di jari. Kita sebutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah, begitu caranya anak-anak ya. Kalau misalnya jari kita tidak cukup, kita harus simpan di kepala. Kita sebutkan di mulut kita, baru kita langsung ke angka berikutnya. Seperti itu ya. Jadi penjumlahan ini termasuk mudah anak-anak. Nah, sekarang kita lihat di sini ada Udin dan Kak Mutiara. Berarti Udin sudah pulang ke rumah kan? Tadi Udin sudah berbelanja di warung. Nah, lihat Udin itu anak yang rajin karena membantu ibu. Kak Mutiara juga adalah anak yang sabar. Mereka ini anak yang istimewa. Maka dari itu ibu sangat menyayangi Udin dan Mutiara. Mereka saling menyayangi. Nah, di sini ada sebuah teks judulnya Aku Sayang Ibu. Kita baca bersama-sama ya. Ketika Bu Guru selesai membacakan satu kalimat atau satu kata, maka anak-anak mengikuti Bu Guru di rumah. Ibu, kala ku gembira, aku memelukmu. Kala ku sedih, kau menghiburku. Kala ku sendiri, kau menemaniku. Kala ku sakit, kau merawatku. Ibu, betapa besar kasih sayangmu, betapa luas samudra hatimu. Ku hanya ingin engkau tahu, sungguh aku sayang padamu. Nah, ini adalah sebuah puisi yang mengungkapkan rasa sayang kepada ibu kita, anak-anak. Jadi anak-anak bisa nanti di rumah membuat hadiah ulang tahun untuk ibu kita itu dengan membuat puisi juga bisa. Nah, pasti ibu kita sangat merasa senang. Jadi memang di puisi ini terungkap bahwa seorang ibu itu sangat menyayangi anak-anaknya. Di kala gembira, ibu bisa memeluk kita. Di kala sedih, ibu menghibur kita. Di kala sendiri, ibu menemani kita. Di kala sakit, ibu merawat kita. Maka dari itu anak-anak harus menghormati dan menghargai ibu yang ada di rumah. Harus menyayangi, jangan ibunya dibentak-bentak, jangan dimarah-marah ya. Setiap ibu duduk sama kita, peluk ibu kita. Nah, itu cara menyayangi ibu kita. Ya, karena ingat anak-anak, seorang ibu mengandung selama 9 bulan menjaga kita di rahimnya. Dan ketika sudah 9 bulan kita dilahirkan oleh ibu dan ibu merawat kita sampai kita tumbuh besar. Nah, itulah kasih sayang yang ibu berikan kepada kita. Kita harus sayang terhadap ibu juga ya di rumah.
Jadi memang kita harus menyayangi ibu kita ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh dibantah kalau misalnya ibu atau mama memberikan nasihat, petunjuk dan arahan di rumah. Jadi harus disayang, ibu kita dipeluk saat bertemu. Kalau mau keluar rumah berpamitan, beritahu ya, begitu ya. Jadi tidak boleh tidak sopan. Harus sopan dan santun kepada orang tua. Begitu juga dengan ayah, kita juga harus menyayangi ayah kita. Ayah kita sudah memberikan nafkah dan memenuhi semua kebutuhan kita di rumah. Pulang kerja, kalau ayah capek, anak-anak harus bersabar dulu menunggu ayah siap untuk bermain dengan anak-anak. Begitu ya. Nah, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Kita sudah banyak belajar hari ini. Kita belajar tentang Tuhan menciptakan kita yang berbeda-beda. Ada anak laki-laki dan anak perempuan, ada badan yang besar dan kecil, ada anak yang periang dan pemalu. Tapi dengan berbedanya seperti itu, kita harus saling melengkapi. Kita juga sudah belajar tentang penjumlahan, dan kita sudah membaca puisi yang mengungkapkan kasih sayang kita terhadap ibu kita. Nah, untuk mengakhiri materi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.